Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah. Selamat bergabung dalam waktu saat teduh untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Semoga melalui channel firman kehidupan ini, Allah bekerja, menjamah dan mengubahkan banyak orang bagi kemuliaannya. Sahabatku, sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami masuk ke dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan pengajaran firman-Mu. Kami mau bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kami kepadamu. Ajarilah kami tentang jalan-jalan yang berkenan kepadamu, dan beritahukanlah kami rahasia firman-Mu, agar kami bisa memahami dan melakukannya di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, ayat Alkitab untuk renungan firman Tuhan hari ini akan kita ambil dari Yohanes 13 ayat 35. Mari kita baca Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ciri khas yang paling membedakan orang Kristen dengan orang lain adalah kasih. Tetapi kasih ini bukanlah sembarang kasih, melainkan kasih agape yang merupakan kasih Tuhan. Kasih agape berasal dari bahasa Yunani. Konsep kasih agape adalah kasih tanpa syarat, tidak mementingkan diri sendiri dan berkorban demi kepentingan orang lain. Dalam konteks teologi Kristen, kasih agape dianggap sebagai jenis kasih yang paling tinggi dan sempurna yang mencerminkan kasih Tuhan terhadap manusia. Beberapa ciri kasih agape adalah yang pertama, tanpa syarat. Kasih agape tidak bergantung pada tindakan atau sifat orang yang dikasihi. Kasih agape mencintai dengan tulus, terlepas dari kekurangan atau kesalahan. Yang kedua, berkorban. Kasih agape siap untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kebaikan orang lain, sebagaimana Allah Bapa telah memberikan anaknya Tuhan Yesus bagi umat manusia. Yang ketiga, universal. Kasih agape tidak terbatas pada lingkup keluarga, sahabat, atau komunitas. Kasih agape mencakup kasih kepada semua orang, bahkan kepada musuh. Ciri kasih agape yang keempat adalah berdasarkan kehendak. Kasih agape adalah keputusan untuk mengasihi, bukan sekedar emosi atau perasaan sesaat. Yang kelima, tulus dan murni. Kasih agape tidak didasarkan pada balasan atau imbalan. Tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan tanpa pamrih. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, kasih agape adalah kasih yang berbeda daripada kasih orang-orang dunia. Umumnya, kasih manusia bisa berubah karena tergantung dari objek yang dikasihi, tetapi kasih agape tidak tergantung dari objek yang dikasihi. Kasih agape bahkan memampukan seseorang untuk bisa mengasihi musuhnya. Mengasihi musuh bukanlah hal yang sulit apabila kita mengerti rahasia cara melakukannya, yaitu kita mengasihi bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kita membiarkan kasih Allah yang mengalir melalui diri kita. Mengasihi musuh dengan menggunakan kekuatan kita sendiri tidak akan pernah berhasil, karena secara kedagingan kita pasti ingin membalas dendam kepada orang yang sudah menyakiti kita.
Namun saat kita memutuskan untuk membiarkan kasih Allah mengalir melalui diri kita, maka kita pasti akan bisa mengasihi siapapun. Petrus, orang yang pernah menyangkali Tuhan Yesus, berkata demikian dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Petrus menulis demikian karena ia telah mengalami secara pribadi bagaimana ia telah berdosa dengan menyangkali Tuhan Yesus. Namun kasih Tuhan Yesus telah merangkul dan memulihkannya, sebab kasih itu telah menutupi dosa-dosanya. Begitu juga saat kita mengasihi seseorang dengan kasih agape, yaitu kasih Tuhan, maka kasih itu akan menutupi dosa-dosa yang telah dilakukan orang itu, sehingga yang kita rasakan bukanlah keinginan untuk membalas dendam, melainkan kasih dan belas kasihan kepada musuh-musuh kita. Kasih agape memungkinkan kita untuk merasakan bagaimana hati Tuhan terhadap orang-orang berdosa, yaitu bukan keinginan untuk menghukum, melainkan keinginan agar setiap orang bisa bertobat dan diselamatkan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita belajar untuk membiarkan kasih Allah, yaitu kasih agape, untuk mengalir melalui diri kita. Hendaknya kita memancarkan kasih dan terang Kristus bagi dunia yang gelap di sekeliling kita. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Ya Bapa, kami mengerti bahwa kami hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan setiap hari ada kemungkinan orang yang berbuat jahat dan menyakiti kami. Secara kedagingan, sangat sulit bagi kami untuk mengampuni dan mengasihi mereka. Akan tetapi, kami mau belajar untuk membiarkan kasih-Mu yang mengalir melalui diri kami. Kami percaya bahwa kami pasti bisa mengasihi karena Engkau adalah kasih dan Engkau tinggal di dalam kami. Tuntunlah langkah kami dan beritahukanlah kami kehendak-Mu, agar kami senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.